Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian, Bapak Dr. Budiman Fuad MSI, dan yang saya cintai bagi pendengar sekalian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap Kecerdasan Masing-masing Siswanya. Perkenalkan, nama saya Jennifer Herunisa Nur, NIM 1808105051, semester 5B, jurusan Tadris Matematika YIN Syah Nurjati, Cirebon. Latar belakang, gaya mengajar guru. Gaya mengajar adalah cara atau metode yang dipakai oleh guru ketika sedang melakukan pengajaran. Sejatinya, dalam dunia pendidikan, guru merupakan penentu berhasil atau tidaknya suatu proses pelajaran. Gaya mengajar juga merupakan kemampuan untuk menarik minat belajar siswa yang harus diperhatikan agar siswa tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Gaya mengajar guru merupakan strategi untuk mentransfer informasi agar dapat tersampaikannya dengan baik kepada siswa. Hakikatnya, guru haruslah memilih gaya mengajar yang efektif agar perhatian siswa terhadap materi pelajaran dapat mencapai penguasaan yang tepat dan dapat mencerdaskan siswanya. Berbicara tentang kecerdasan siswa, ada beberapa jenis kecerdasan siswa yang sudah dikemukakan oleh para ahli terdahulu. Untuk itu, guru harus tahu dan paham akan jenis kecerdasan yang dimiliki oleh setiap masing-masing siswa di dalam kelas agar penggunaan gaya belajar tidak terbatas pada beberapa siswa saja. Memilih gaya mengajar yang tepat dan mengetahui kecerdasan siswa, tentulah guru tersebut dikatakan bermutu dalam praktik mengajar yang berkualitas sehingga dunia pendidikan mengalami kemajuan. Namun faktanya kita menyadari bahwa pendidikan di Indonesia tidak mengalami kemajuan. Fakta di lapangan menunjukkan kecerdasan siswa belum meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata hasil ujian akhir semester atau UAS. Beberapa siswa SMP mengalami peningkatan yang sangat tipis atau bahkan mengalami penurunan dari hasil UAS sebelumnya. Kondisi ini memerlukan perhatian guru untuk meningkatkan kembali pemahaman tentang kecerdasan masing-masing siswanya dengan melakukan gaya pembelajaran yang tepat. Akibat dari guru yang tidak melakukan sebuah pengajaran dengan memiliki gaya mengajar yang tepat dan efektif, maka tidak tersampaikannya suatu informasi kepada siswa, sehingga siswa tidak sepenuhnya mencapai penguasaan materi dengan baik dan otomatis kecerdasan siswa pun tidak mengalami peningkatan. Dari pemaparan tadi, maka masalah penelitiannya yaitu tingkat kecerdasan siswa rendah akibat gaya mengajar guru yang salah, dan juga pertanyaan penelitiannya yaitu apa gaya mengajar guru yang tepat dan efektif yang mempengaruhi kecerdasan masing-masing siswa. Tinjauan literatur. Yang pertama, saya akan membahas tentang gaya mengajar guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik yang bertugas bertanggung jawab mentransfer ilmu baik dalam sebuah pembelajaran maupun suatu bimbingan untuk menciptakan sebuah perubahan pengetahuan atau perilaku siswa yang lebih baik. Mengajar adalah suatu rangkaian kegiatan menyampaikan bahan pelajaran kepada murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar guru adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pribadi guru untuk menanamkan pengetahuan kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik melalui pencerminan dari keadaan guru pada saat mengajar yang meliputi kecerdasan guru, metode yang digunakan guru saat mengajar, keadaan guru dalam memperlakukan peserta didik saat mengajar. Selanjutnya, kecerdasan siswa. Siswa atau peserta didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diserahkan di sekolah dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri. Selain itu, siswa atau peserta didik
adalah mereka yang duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kecerdasan. Kecerdasan atau inteligensi adalah kemampuan untuk memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber secara efektif pada saat dihadapkan pada tantangan atau dikatakan kecerdasan adalah kemampuan pribadi untuk memahami, melakukan inovasi, dan memberikan solusi di berbagai situasi. Ada beberapa macam kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan IQ. Kecerdasan yang dinilai dengan angka konstan menganut konsep kecerdasan yang mengandung konsep eugenik, artinya pengendalian sistematis dan dari keturunan. Yang kedua, kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan atas kesadaran diri, manajemen emosi, motivasi, empati, dan mengatur hubungan atau relasi. Yang ketiga, kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan. Tinjauan teori. Teori gaya mengajar guru ada 4. Yang pertama, gaya mengajar klasikal, gaya mengajar teknologis, gaya mengajar personalisasi, dan gaya mengajar interaksional. Yang pertama, gaya mengajar klasikal merupakan gaya mengajar yang berpusat pada guru. Artinya, keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh kualitas guru, karena guru sangat menentukan nasib siswa, karena kondisi siswa tersebut pasif. Yang kedua, gaya mengajar teknologis. Gaya mengajar teknologis ini mensyaratkan guru untuk berpegang pada media yang tersedia. Guru mengajar dengan memperhatikan kesiapan siswa dan selalu memberi rangsangan pada anak didiknya untuk mampu menjawab persoalan. Yang ketiga, gaya mengajar personalisasi. Guru membantu dan menuntun perkembangan siswa melalui pengalaman belajar, menjadi psikolog, terus menguasai metodologi pengajaran. Yang terakhir, gaya mengajar interaksional. Merupakan gaya mengajar yang lebih mengedepankan dialogis dengan siswa sebagai bentuk interaksi yang dinamis. Guru dan siswa atau siswa dengan siswa saling ketergantungan, artinya mereka sama-sama menjadi subjek pembelajaran. Teori kecerdasan siswa. Menurut teori Kickner, terdapat 8 teori kecerdasan yang dimiliki anak atau siswa, tetapi tidak semua anak memiliki ke-8 kecerdasan itu. Kickner berpendapat setiap siswa memiliki 2 teori kecerdasan yang berbeda. Ke-8 teori kecerdasan siswa yaitu yang pertama, kecerdasan musik. Kecerdasan musik yaitu kemampuan untuk membedakan bunyi, nada, pitch, ritme, mengekspresikan suara-suara musik, dan memainkan instrumen. Yang kedua, kecerdasan gerakan badan atau body kinetic, yaitu kemampuan melakukan gerakan, mengontrol gerakan badan, menyesuaikan gerakan, dan menggunakan peralatan. Yang ketiga, kecerdasan logis matematis, kemampuan untuk melihat pola yang logis, numerik, melakukan dedukasi, mengajukan hipotesis, penarikan kesimpulan, dan evaluasi. Yang keempat, kecerdasan linguistik, kemampuan dalam mengenali ritme bunyi, menggunakan dan pemeliharaan kata-kata dan bahasa. Terus yang kelima, kecerdasan spasial atau visual spasial, kemampuan untuk melakukan navigasi, membayangkan posisi dalam ruang, visualisasi benda dalam ruang, dan menggunakan ruang secara akurat. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengenali perbedaan suasana hati
temperamen, motivasi, dan kehendak orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami perasaan dan diri secara akurat dan mampu bekerja sama dengan efektif dengan diri sendiri. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali macam tumbuhan dan hewan, juga kemampuan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan sesuatu. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang banyak dituntut untuk menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan jenis ex post facto, tipe correlational research. Penelitian ex post facto adalah penelitian di mana variabel bebas telah terjadi ketika penelitian mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, keterikatan antara variabel bebas dengan variabel bebas maupun antara variabel bebas dengan variabel terikat sudah terjadi secara alami, dan peneliti dengan setting tersebut melacak kembali jika dimungkinkan apa yang menjadi faktor penyebabnya. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Oktober 2020, tepatnya di SMPN 1 Atap Talun, tepatnya Jalan Syah Nurjati, Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara pengukuran. Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan instrumen berupa pengisian angket. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau tangan pertama, yaitu dengan pengisian angket. Populasi penelitian adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang terdiri ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMPN 1 Atap Talun tahun ajaran 2018-2019. Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini dalam menentukan sampel menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Menurut Sugiono, proportionate stratified random sampling ini adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen secara proporsional. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.